Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang suatu kejadian di rumahnya Mang Jaka. Kemudian si Jalu dan bapaknya katanya mau ikut menolong. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Enggak, Kak Sadayana. Cara ketan. Raga Sukma season kedua episode ke-14. Susah tuh. Jadi nanti kalau terlambat bagaimana? Kan rumah. Oh, jangan ya itu ya mah. Jalu itu jauh sekali. Ya, tidak apa-apa tuh Pak. Kalau bisa mah kita pinjam kuda dulu atau supaya kendaraannya kita lebih cepat perjalanannya. Walaupun pakai kuda kalau malam-malam gini mah susah juga kudanya. Apalagi kan kita mau menuju itu namanya gunung luhur. Jadinya susah pokoknya. Ya udah tuh Pak, kita mah berjalan saja tuh. Ya udah tuh Bapak antar aja. Bapak antar aja lah, ayo. Selanjutnya, si Jaka dan juga bapaknya pun, Mang Obon ya, pergi menuju rumahnya Pak Kiai untuk mencari bantuan. Untuk menolong Mang Jaka yang terjadi sesuatu muntah darah. Sementara itu, di dalam rumah, Mbah Walang yang menjadi sesepuh di kampung itu karena memang juga memiliki keahlian di bidang perdukunan dan juga pengobatan alternatif. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menolong Mang Jaka. Dia pergunakan seluruh kemampuan dan pengetahuannya di bidang pengobatan dan menghadapi hal-hal yang seperti itu dengan tujuan untuk menolong Mang Jaka teh. Bagaimana Pak Mbah Walang, ini apakah Mang Jaka bisa ditolong atau dibantu? Kata Pak RT bertanya kepada Mbah Walang. Sebentar Jang RT, sebentar. Ini kakek lagi cari tahu apa yang penyebab terjadi kepada ini Mang Jaka. Abah juga tidak tahu ini apa penyebabnya. Karena sepertinya kalau menggunakan ilmu gaib ini tidak bisa dilihat. Gelap Jang RT, gelap. Dan juga kalau penyebab yang lain, Abah gak tahu ini penyebabnya apa. Ini kakak sedang berusaha. Tapi kalau seperti ini namanya konon katanya ini jinnya ataupun penyebabnya ini sudah levelnya, udah tingkatannya lebih tinggi. Jadi kakek harus menggunakan media yang lain. Coba Jang RT cari salam, sereh dan seruh. Nanti kakek dijampe-jampe buat untuk diminumkan ini kepada si Mang Jaka ini. Ya udah, PRT biar saya saja yang mencarinya. Kasihan kalau istrinya Mang Jaka atau si Ajung mah biar nunggu ayah di sini. Sudah kalau gitu mah atuh. Coba Bang, tolong carikan. Kemudian selanjutnya Ki Walang pun membuat ramuan dari bahan-bahan yang tadi disebutkan. Diminumkan perlahan-lahan kepada Mang Jaka yang masih dalam keadaan antara pingsan dan lemas. Nafasnya masih teratur walaupun lemah. Dia terkulai begitu tidak berdaya. Semuanya sangat khawatir melihat keadaan seperti itu. Tapi apakah ini bisa ditolong Mbah Walang? Begini ya Ujang, kalau masalah bisa ditolong atau tidak, itu mah masalahnya bukan Abah yang menentukan, tapi Allah
anu awas anu kawasa sagalana, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita mah manusia hanya menjadi dharma ikhtiar, dharma berusaha supaya ini kita terhindar dari segala permasalahan dan bisa keluar dari sesuatu yang tidak kita inginkan seperti pada saat ini. Jadi dalam hal ini Abah pun hanya bisa berusaha, semoga ini penyakit atau sesuatu yang mengganggu kepada Mang Jaka ini bisa diatasi dohirnya maupun batiniahnya. Orang-orang riuh ramai di luar kamar tersebut. Bahkan ada seorang sesepuh ataupun juga Pak RT yang sedikit melerai, yang ingin menunggu ataupun ingin melihat tidak terlalu bersesak-sesakan di dalam rumah. Aduh, ini yang ngelongok jangan sampai seperti ini atuh. Jangan lagi mung seperti ini berkumpulnya di itu tuh di rumahnya Mang Jaka ini bisa roboh. Kan ini mah rumahnya juga rumah panggung. Jadi kalau terlalu banyak orang ini bisa banyak bisa runtuh lah, si roboh. Udah sebagian di itu di teras atau jangan di dalam semua, atau di mana gitu di teras rumahnya tetangga yang terdekat atau gimana caranya. Jangan terlalu berkumpul di sini. Aduh kasihan ini. Di antara rimbunan atau rombongan orang yang memang melihat di rumahnya Mang Jaka itu terdapatlah Mang Unang dan Mang Dudung yang juga melongok ke tempat itu. Mereka berdua memang tidak masuk ke dalam rumah dan berada di teras rumah ataupun di halaman rumah sambil berjongkok memandangkan pandangannya ke rumahnya Mang Jaka. Aduh aja ya, kasihan ini Mang Jaka. Saya dengar itu ya, keluarganya Mang Jaka ini hampir tumpur, hampir habis semuanya, karena sepertinya kejadiannya hampir sama seperti ada yang korban pesugihan seperti ini, muntah darah, terkena sesuatu penyakit yang tiba-tiba. Dan biasanya nih kalau kemarin itu ya waktu kakaknya itu meninggal, itu bapak nasi acung teh geningan, wah pagi harinya sudah meninggal, sudah melepaskan nyawa. Ini tidak tahu nih Mang Jaka mana. Bener eta teh, saya juga pernah mendengar hal-hal yang seperti itu. Kasihan juga ya keluarga Mang Jaka ini. Saya dengar mah katanya kalau orang tua nama dari kampungnya di sana sudah meninggal. Nah dia ini pindah sama kakaknya itu ke sini, ke kampung kita ini. Ya bertahun berselang sampai bisa menikah. Tahun kemarin ada kejadian kakaknya itu. Iya kejadiannya seperti ini. Bahkan itu mah saya dengar juga. Sebenarnya mah Mang Unang oge tahu lah. Sebenarnya mah bahwa istrinya inung si Acung dan bapaknya si Acung sampai meninggal. Dan semua hartanya akhirnya diwariskan kepada Mang Jaka ini. Tapi saya dulu kemarin itu curiga kepada Mang Jaka yang itu yang melakukannya. Kamu mah jangan seperti itu atuh, jangan berprasangka. Tuh kan buktinya juga Mang Jakanya juga sekarang sedang terjadi sesuatu. Berarti Mang Jaka kamu mah bicara teh suka macam-macam. Itu geningan Mang Jakanya juga itu terjadi sesuatu. Bahkan dia sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Boleh jadi akibat karena ya warajat ataupun teluh. Dan juga sepertinya ini mah seperti yang disangka benar orang-orang warga yang kemarin, sama dengan sama yang disangka oleh warga-warga gitu. Maksudnya ini keluarganya Mang Jaka ini sepertinya dijadikan korban daripada tumbal pesugihan. Dan memang di kampung kita mah, bahkan di kampung Singkur juga itu tidak ada yang mapakan karena kekayaan keluarga Mang Jaka mah. Hanya saja di kampung Singkur ini
Ya, dia mah biasa-biasa saja, tidak memperlihatkan orang yang berada. Padahal mah hartanya di kampung Singkur itu iya di sebelah sana, di kampung sebelah sana. Itu hartanya katanya per hektar-hektar tanahnya. Tapi dipikir-pikir siapa sih sebenarnya Mang Jaka ini? Make apa namanya? Dia punya harta sebanyak itu. Kamu mah tidak tahu, Nang. Katanya itu bapaknya Mang Jaka itu dulunya itu bekas punggawa kerajaan di masa dulu-dulu. Dan juga memiliki andil yang cukup besar terhadap apa namanya negara dan juga kerajaan di daerah kita ini. Hanya saja ketika sudah di masa apa namanya ini Prabu raja kita meninggal dan mewariskan tahta kerajaan kepada putra-putranya, punggawa ini otomatis menjadi apa namanya ya tidak bekerja lagi lah di kerajaan lah, di keraton gitu. Nah, sebagai hadiah daripada kesetiaan dia kepada kerajaan kita di sini, ya beliau dikasihlah tanah yang kemudian dibuka untuk menjadi perkampungan dan lahan pertanian begitu. Dan karena kampungnya dulu itu katanya Kampung Singkur namanya, maka dinamakanlah kampungnya juga ini walaupun baru namanya juga Kampung Singkur. Oh, kalau begitu berarti Kampung Singkur teh ada dua ya. Kampung Singkur asalnya keluarga Mang Jaka dan juga Kampung Singkur yang di bawah ya di apa tetangga dengan Kampung Hilir ini. Kalau kata ya menurut seperti itulah. Tapi kalau menurut saya mah ya kita juga menyaksikan lah juga ya Mang Nudung ya. Kalau dulu itu ketika saudaranya Mang Jaka terkena penyakit seperti ini, saya saksikan itu sekitar sarireuh budak atau sarireuh kolot seperti pada saat ini, tidak sampai menjelang tengah malam gitu. Kejadian sore hari persis sama seperti Mang Jaka itu. Ketika waktu maghrib seperti ini, dia muntah darah, kemudian langsung ya satu kampung rame lah. Dan ternyata tidak lama kemudian meninggal lah. Tapi kalau Mang Jaka ini sudah hampir lewat tengah malam, masih alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Belum rame-rame. Apakah mungkin karena ada Mbah Walang ya? Itu boleh jadi. Kalau biasanya kalau hal-hal yang pesugihan ini konon katanya ada orang-orang tertentu yang bisa menyelamatkan atau istilah nama diteang deui lah, diambil lagi itu. Jadi mungkin karena keburu mendapatkan pertolongan lah sampai, tapi mudah-mudahan juga ini tidak sampai tidak sampai lolos lah, bisa kembali, bisa diambil lagi katanya ruhnya, sukmanya, supaya dia tidak bisa diambil oleh menjadi korban pesugihan gitu. Dan saya mah percayalah kepada Mak Walang mah ini, Mbah Walang mah ini, kan kita dapat apa mengundangnya, kita dapat ini namanya bolongan ataupun saran dari Mbah Walang ini. Usaha kita juga sekarang sudah bisa sukses. Bukan masalah Mbah Walang, kesuksesan kita mah itu kan karena si Mbah Ireng teh kita mendapatkan sebuah cincin yang memiliki kodam penyelamat dan juga penglaris ini. Tapi kalau bisa mah jangan berisik di sini masalah kita mah. Nanti ada orang yang dengar. Kalau bersama orang lain mah takutnya jadi salah sangka kepada kita. Kan ini mah ikhtiarnya juga ikhtiar batin. Jangan sampai ada orang yang celaka kita berbicara seperti ini. Nanti orang yang kaya kita nanti yang kebawa ini bagaimana ayo? Benar juga sih apa yang kamu katakan mah. Tapi kita mah tidak ada urusan dengan Mang Jaka mah. Ini mah beda lagi. Tidak sampai ada pesugihan, kita hanya penglaris diri kita saja. Ya juga sih, tapi takut apa namanya orang nyangkanya yang bukan. Ya udah tuh, kalau gitu mah jangan ngomelin kita. Ya saya mau ngomelin juga kehebatan Mbah Walang gitu.
Sudah saya katakan tadi. Tidak ada hubungannya juga dengan Mbah Walang. Nah ini mah beda lagi. Ya juga ya. Menjelang pagi hari. Setelah dini hari menjelang pagi hari. Kut. Sampai dini hari tidak ada sesuatu yang terjadi yang lebih parah kepada Mang Jaka. Mbah Walang pun sudah keluar dari kamarnya. Dia terlihat ngobrol dengan beberapa orang yang menemani dan melongok di rumahnya Mang Jaka itu. Sedangkan yang menunggu bergiliran antara si Acung, istrinya Mang Jaka, dan juga beberapa orang yang tetangga yang ikut menolong dan membantu di waktu itu. Menjelang dini hari, datanglah 3 orang ke rumahnya Mang Jaka. Mereka adalah si Jalu, Mang Obon, dan juga Kiai Tea, gurunya si Jalu. Sampurasun. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini saya boleh masuk? Orang-orang di rumahnya Mang Jaka pun tentu saja serentak menoleh kepada arah datangnya suara atau kepada Mang Obon. Mang Obon, ada apa Mang Obon? Kalau begitu mah saya masuk saja ya. Yuk. Nih, aduh Pak RT nih. Ada Mbah Walang. Ini kenalkan. Kiai. Gurunya si Jalu. Ini Kiai. Kiai itu yang banyak diceritakan Mang Obon dan juga Pak Lebe. Waduh, saya sangat bahagia sekali bertemu dengan yang Yai ini. Silakan duduk. Jalu, cepat duduk juga kamu. Dari mana saja atuh Mang Obon teh? Kata Pak Lebe menyapa juga kepada Mang Obon. Itu. Ini mau menjemputnya. Pak Yai. Palingan dari tadi dari sore kan dicari-cari kemana Mang Obon, katanya tadi sudah terlihat si Jalu juga, tapi ini baru datang lagi rupanya menjemput Kang Yai ini. Yang silakan atuh, gimana, ada apa ini teh Mang Obon, gimana, ceritakan coba apa sebenarnya. Jadi ini mohon maaf, ini Mbah Walang ini, saya teh jadi ragu ini kan si Jalu teh waktu tadi pertama kali kejadian itu ikut menolong gitu, dan dia berpikir ini ada sesuatu yang terjadi kepada Mang Jaka. Oleh karena itu dia menyarankan untuk menjemput gurunya ini supaya ikut bisa menolong gitu. Dan alhamdulillahnya ada beliau juga istilah nama katanya ingin melongok, kalaupun tidak bisa menolong minimal ingin melongok lah gitu ke sini, kalau bisa membantu ya akhirnya juga bisa. Nah, bagaimana sekarang keadaannya Mang Jaka ini? Mohon maaf Mbah, saya juga kalau sama Mbah Walang mah percayalah, tapi ya tidak apa-apa, hujan. Kalau menolong mah tidak apa-apa. Tidak, jangan sungkan. Kalau ikhtiar mah gimana saja. Kalau Abah juga tidak mampu, misalnya bisa ditolong sama yang anak muda. Dah Abah mah sekarang sudah segini kakolotan lah, sudah beginilah tuanya. Kalau ada anak muda yang bisa memiliki ilmu untuk menolong, ya tidak apa-apa. Jangan kagok-kagok. Dah Abah mah mau tidak haraku naonnya. Ini mah pekerjaan lah gitu istilahnya mah. Kalau ada masalah mah kalau dibantu oleh semua orang itu bagus. Jangan sampai saya haki dengar ada dukun ataupun yang suka paraji yang istilah nama sieun kacoceng hanca merenannya. Enggak, Abah mah enggak gitu, tidak seperti itu. Kalau yang seperti itu mah itu di mana itu. Dah Abah mah niatnya juga menolong, bukan mencari sesuatu Kalau menolong mah banyak ditolong.
ada tuh orang yang membantu, orang yang menolong ya. Terima kasih lah. Tah gitu, Mang Obon. Terus gimana atuh sekarang? Ya, ini mah sekarang mah kalau begitu mah. Oh, gimana Pak Yai aja? Gimana Pak Yai? Oh, bisa dilihat aja atuh ke ruangannya Mang Jaka. Kemudian Mang Lembek pun menjawab, begini atuh Mbah Walang, dan Mbah juga bisa tahu kondisinya, jadi bisa ikut menjelaskan. Mari kita sama-sama kita antar Pak Kiai ini untuk bisa melihat. Oh, ayo Abah mah, ayo saja. Aduh, bener nama ini teh Abah teh sakitku, sakit kaki ini, pegal ini, tapi gak apa-apa. Ayo ajang, kita lihat ku Abah di antar, ayo. Terlihat Mbah Walang dengan senang hati mengantar Pak Kiai itu ke kamarnya Mang Jaka untuk melihat kondisinya. Sedangkan yang lainnya tetap berada di ruang tengah. Terlihat di kamar ada istrinya, Mang Jaka, yang sepertinya tertidur namun dalam keadaan tertunduk. Terlihat pula si Acung yang tertidur di lantai saja beralaskan tikar. Sepertinya dia tidak mau jauh dari keluarganya yang sekarang tinggal mereka berdua saja. Kemudian dijelaskan pula oleh Mbah Walang kondisi Mang Jaka pada waktu itu. Mohon maaf ini, Mbah. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Mang Jaka ini kan saya mah tidak tahu. Kalau mungkin Mbah sudah tahu. Wah, sebenarnya mah ada sesuatu yang Rusia, tapi tidak apa-apa karena Abah rasa ini istrinya Mang Jaka mah sedang tertidur, dan juga si Acung juga sedang tertidur, dan orang-orang semuanya pada di luar. Begini Ujang Yai, sepertinya Mbah, kalau menurut penglihatan Mbah mah ini kena teluh warjit, jadi dia seolah-olah keracunan ataupun akan meninggal lah. Mungkin yang dialahnya memang yang dipinginkannya mempateni ini Mang Jaka. Kalau Mbah sudah tahu, bagaimana, kenapa tidak ditolong atau bagaimana cara menolongnya? Wah, ini warajitnya Mbah tidak tahu dari mana dan seperti apa. Mbah sudah berikan penawar, cuman ini tidak terlalu terlalu mati, karena ini warajitnya sudah sangat tinggi kekuatannya. Mohon maaf ya Mbah, saya ikut mau memberikannya. Wah, bagus sekali Yang Yai. Mbah mah tidak apa-apa, bukan kalau sok yang ini mah hubungannya dengan nyawa seseorang. Mbah mah mual harak, mual kekeh karena pagawean lah. Sok mangga. Pak Yai atau gurunya si Acung itu kemudian memeriksa dengan teliti kondisi Mang Jaka. Pada saat-saat seperti itu, Mbah Walang juga melihat, terus memandang begitu tajam kepada Mang Kiai ini. Dalam hatinya, wah, siapa ini anak muda? Saya rasa sudah kenal dengan dia, tapi siapa ya? Saya rasa ini bukan siapa-siapa, tapi ya, nanti saja hamba nanyanya, karena dia sedang menolong dulu ini Mang Jaka. Kasihan ini, memang ini kenal warajit teluh. Siapa pelakunya sebenarnya? Kemudian terdengar Kiai itu berkata, Mbah, maaf nih, sebenarnya sebenarnya ya, sebenarnya demi sebenar. Aduh, cepat lu katakan, aduh apa ini tuh. Mohon maaf ini ya Mbah. Sebelumnya ku Mbah sudah dikasih oleh Mbah ini, sudah dikasih ramuan atau apa?
Abah itu sudah meriksa karena tahu ini, karena tahu warjit, racun warjit. Jadi Mbah kasih ramuan salam sereh suruh ditambah dengan ramuan-ramuan yang lainnya yang ya Abah rasa bisa membantunya. Ya, saya juga pernah dengar itu ramuan itu. Ya sudah, kalau begitu mah. Oh, masih adakah sisa ramuannya? Wah, ini boleh dilihat oleh Ujang sambil memperlihatkan sebuah mangkok ataupun gelas yang masih terdapat sisa ramuan di dalamnya. Setelah itu kemudian Pak Yai mengeluarkan satu bungkusan ramuan yang kemudian dituangkan ke dalam ramuan yang sebelumnya Mbah Walang itu buat. Setelah itu diseduh oleh air yang panas secukupnya. Kemudian diminumkan lagi secara perlahan-lahan kepada Mang Jaka ini. Tunggu Ujang, kenapa ramuan Abah dicampur dengan ramuan Ujang? Bukankah itu nanti akan ada istilahnya, kandungan ramuannya akan berubah dan berbeda? Itu yang memang saya pikir seperti itu, karena ini warjitnya. Kalau Abah mengatakan ya, kalau saya mengatakan racun, keracunan ini aneh dan juga tidak terdeteksi. Apakah belum bisa dijelaskan oleh saya juga. Ya mudah-mudahan saja ramuan dari saya dipadukan dengan ramuan dari Aki memiliki khasiat yang lebih kuat, sehingga kondisinya sudah dari Mang Jaka ini sudah baik gitu. Tapi sebenarnya saya lihat racunnya sudah bisa ternetralisir oleh ramuan Aki juga, hanya saja kondisi tubuhnya yang harus dikuatkan. Maka saya berikan ramuan yang tadi dicampur dengan ramuan Aki, jadi penyembuhan dan juga sehingga menguatkan, menetralisir racun dan menguatkan tubuh Mang Jakanya bisa seimbang gitu, Bah. Wah, ya kalau begitu terserah Ujang saja. Beberapa saat kemudian terlihat istrinya Mang Jaka itu kemudian terbangun. Kemudian dengan sedikit isyarat Mbah Walang menjelaskan bahwa ada seseorang yang sedang menolong Mang Jaka untuk menyembuhkannya. Beberapa waktu berselang, kemudian mereka berdua pun kembali keluar dari kamar Mang Jaka. Mbah Walang berpesan kepada istri Mang Jaka untuk tidak terlalu lelap tidur, sehingga kondisi Mang Jaka ini bisa dipantau dan penjagaannya lebih maksimal. Sesampainya kembali berkumpul dengan orang-orang di sana, kemudian Mang Obon selanjutnya bertanya kepada Mbah Walang dan juga Pak Yai teh. Mbah, mohon maaf nih, saya jadi bertanya wae. Dan saya teh sudah dianggap bukan siapa-siapa kepada Mang Jaka ini, karena pertama-tama saya sudah tidak memiliki siapa-siapa, juga ditambah lagi tetangga yang paling dekat ke rumah teh jadi Mang Jaka. Jadi kalau ada apa-apa teh sama Mang Jaka, wah sering ada sering bertemu lah. Di sawah juga kami sering banyak itu. Jadi ya saya menganggapnya sudah bukan lagi tetangga, lebih seperti saudara lah. Beriringan dengan itu terdengarlah kokokan alunan suara ayam yang terdengar dari kejauhan, menandakan waktu hampir pagi. Wah, Ujang ini teh bertanya teh kemana-mana sampai menceritakan hal yang bukan. Mbah juga ini jadinya ngomongnya yang bukan, membicarakan yang bukan pada tempatnya. Kalau ada candaan seperti ini mah saya jadi curiga. Apakah Mang Jaka ini sudah
kondisinya sudah membaik. Suket juga, tajam juga perasaan kamu, Obon. Ya, alhamdulillah. Ini ternyata Mang Yai ini, Jang Yai ini, anak muda ini memiliki kemampuan yang alhamdulillah bisa diandalkan. Setelah kami ngobrol tadi di ruangan, ikhtiar Aki hanya sampai bisa mengatasi racunnya. Jadi sudah netral, sudah bisa disembuhkan. Hanya saja kondisinya kalau dibiarkan ini akan jadi lama tingkat kesembuhannya. Nah, setelah diberikan ramuan yang lain untuk memulihkan kondisi Bang Jaka ini oleh Jang Yai, Abah rasa nanti menjelang pagi atau ya sedikit siang pun ini Mang Jaka bisa segera bisa pulih lagi. Nah, gini Jang Lebe, begini Jang RT, Abah teh ini sudah semalaman di sini dan sekarang sudah hampir pagi itu kokok ayam sudah bersahut-sahut terus-terusan. Jadi sudah menandakan pagi. Mbah mah pengen ada yang ngantar pulang. Oh, ini kan gelap ini. Coba lagi ini musim hujan seperti ini jadi khawatir. Bisi labuh Abah. Ampura we ini, mohon maaf ini. Abah mau menyuruh ngabadega kasararea. Sebentar atuh Mbah, ini genah biarin aja ayam malah. Dah waktu mah di pagi hari juga ada. Kalau saya rasa mah Mbah teh tidak memiliki sini nih, udah tidak sama siapa-siapa lagi di rumah juga. Udah aja di sini dulu lah. Saya masih penasaran, nanti saya antarlah kalau memang Mbah mau diantar mah. Wah, terserah tuh apa yang ingin dikatakan deh atuh. Ayo sok ngomong. Ayo mau ngomong apa Mang Obon teh? Iya, itu kondisinya si Mang Jaka gimana sekarang? Wah, Jang Yai, coba dijelaskan. Abah mah ini sok ngap kalau ngomong. Susah napas kalau ngomong banyak-banyak tuh Ya sudah tuh, kumaha Bang, Mbak Jang Yai gimana ini kondisinya Mang Jaka ini? Kata Pak Lebe pun ikut bertanya. Sebenarnya mah saya mah kesini istilahnya melanjutkan saja pekerjaan daripada Mbah Walang gitu. Yang sulitnya mah sudah dikerjakan oleh Mbah Walang. Saya mah hanya memberikan sedikit bantuan saja. Jadi kalau ditanya kepada saya mah hanya melanjutkan saja. Tapi intinya seperti ini. Memang sesuatu yang terjadi kepada ini Pak Jaka ini sudah bisa diatasi. Hanya saja tadi pas saya datang itu kondisinya belum pulih benar karena memang belum diberikan ramuan obat penyembuh. Jadi penyakitnya sudah bisa diatasi, hanya saja belum bisa disembuhkan. Dan mudah-mudahan ramuan yang saya berikan juga memberikan positif lah, bisa dirasakan dengan baik oleh Mang Jaka sehingga kalau tidak salah perhitungannya pagi hari lah paling cepat atau paling lambat itu menjelang siang hari mungkin akan sudah siuman. Jadi kondisinya akan lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan seperti itu karena mau tidak mau manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa, berikhtiar, berusaha dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kita cukupkan untuk episode kali ini. Mohon maaf sebelumnya ini Kang Dagol ngabsen dulu. Absen apa dulu, bukan apa ya, ada sesuatu yang tidak bisa sehingga tidak bisa Kang Dagol melanjutkan. Tapi alhamdulillah di episode kali ini Kang Dagol bisa melanjutkan dongeng Raga Sukma ini. Like, komen,
dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Nah, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.